Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Made Saucayukti, SPD, selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Denpasar, dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa rahmat beliau, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, saya, Iputu Andika Satya Pratama, kelas 10 MIPA 1, absen 14, akan membawakan pidato yang berjudul Indonesia Butuh Anak Muda. Anak muda atau remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan juga perubahan sosial. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10 sampai 18 tahun. Di masa remaja inilah semua anak muda memiliki rasa keingintahuan yang besar. Pada masa ini juga, anak muda mulai menumbuhkan beberapa penyimpangan dalam gaya hidup, moral, dan juga tingkah laku. Anak muda adalah salah satu anggota dan juga merupakan komponen terbesar di Indonesia. Pada kondisi sekarang ini, apakah anak muda zaman sekarang mampu menggenggam peranannya sebagai generasi penerus bangsa? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Anak muda saat ini menjadi bahan perbincangan di semua kalangan masyarakat, yang dimana berkaitan dengan peranannya sebagai penerus bangsa. Anak muda digambarkan sebagai seseorang yang memiliki semangat tinggi, bertenaga, dan berintelektual. Bahkan di Indonesia, peranan anak muda sudah lama tercatat di sejarah Indonesia. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan dari anak muda. Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu momentum persatuan dan pergerakan nasional dalam meraih kemerdekaan dari seluruh penjuru Nusantara. Tidak hanya semangat kesatuan yang tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, ternyata peran pemuda di dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, yaitu pada peristiwa Rengkas Dengklok, ketika sekumpulan anak muda mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada reformasi 98, semua anak muda serentak bergerak dan berhasil menumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Begitu besarnya peran anak muda pada masa itu. Namun, kenyataannya, jika dilihat pada kondisi zaman sekarang, anak muda sudah perlahan
mulai menyerah, mulai luntur, mulai terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Mungkin itu disebabkan masih labilnya mereka karena masuk di masa-masa remaja. Istilah yang cocok untuk anak muda saat ini adalah generasi strawberry. Pemilihan generasi strawberry merupakan sebuah objek yang berasal dari buah strawberry untuk penyebutan generasi baru. Generasi baru yang mudah sekali hancur, ibarat buah strawberry yang jika ditekan, yang jika dipijat mudah sekali hancur. Walaupun buah strawberry itu tampak indah dan non-eksotis, tapi begitu dipejak dan ditekan, ya akan mudah sekali hancur. Seperti anak muda zaman sekarang, memiliki banyak gagasan kreatif yang dilahirkan oleh anak-anak muda. Dan juga tidak kalah banyak cuitan resah penggambaran suasana hati yang mereka rasakan. Memang tidak dapat dipungkiri, masa remaja yang dihadapi oleh anak-anak muda Indonesia saat ini mengalami degradasi moral. Degradasi moral yang sering terjadi di Indonesia, seperti tindakan kekerasan dan anarki, kasus pencurian, pengabaian terhadap peraturan, tawuran antar pelajar, penggunaan bahasa yang tidak baik, pergaulan bebas, sikap perusakan diri, merokok, dan mabuk-mabukan, serta penyalahgunaan narkoba. Zaman sekarang, anak muda sangat mudah untuk menyerah, gampang terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia lewat merek alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di kota 5 besar Indonesia, menemukan 33% anak muda melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil tersebut, 58%-nya melakukan penetrasi di usia 18 sampai 20. Sedangkan anak muda korban narkoba mencapai 1,1 juta atau 3,9%. Data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta menyebutkan pelajar SD, SMP, SMA terlibat tawuran mencapai 0,08% dengan mengambil sampel di 33 provinsi di Indonesia. Bahkan 26 di antaranya meninggal dunia. Betapa maraknya kasus-kasus anak muda zaman sekarang. Belum lagi baru-baru ini ada beberapa anak muda Indonesia yang melakukan LGBT. LGBT merupakan sebuah istilah yang berasal dari singkatan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan transseksual. Terdengar dan terlihat kasus di Indonesia, anak muda Indonesia mulai menyukai sesama jenisnya sehingga menghilangkan jati diri dan kepribadian sebagai anak muda Indonesia yang bermoral dan beradab. Wahai saudara sekalian, tidakkah seluruh masyarakat Indonesia sedih dan kecewa melihat perlakuan anak muda zaman sekarang? Seolah-olah budaya dan moral sebagai seorang manusia Indonesia yang dibangun oleh anak-anak muda terdahulu mulai runtuh. Buka mata, lihatlah anak muda. Buka telinga, dengarlah anak muda. Buka pikiran, pikirkanlah anak muda. Buka hati dan rasakanlah, wahai anak muda Indonesia. Indonesia sedang mengalami krisis anak muda. Indonesia membutuhkan anak muda bukan tanpa alasan. Dalam sejarah peradaban bangsa, anak muda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Tanpa anak muda, tidak pernah ada negeri yang bernama Indonesia. Negara ini didirikan oleh anak-anak muda. Sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah angkatan muda. Indonesia rupanya
tergolong masih muda, yang masih berumur 76 tahun, belum satu abad berdiri sebagai sebuah bangsa, sebagai negara. Indonesia masih terus belajar dengan bangsa-bangsa lain dan juga belajar dari sejarahnya sendiri. Anak-anak muda memiliki kemauan belajar yang tinggi. Anak muda yang masih memiliki stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba terus-menerus untuk mencapai sesuatu yang ingin mereka capai. Anak muda yang berani melawan arus dan tidak gentar untuk keluar dari zona nyaman. Indonesia butuh anak muda dikarenakan hanya orang-orang tua terdahulu yang masih percaya slogan usang. Isi penak zamanku toh. Sempat 30 tahun bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara merdeka. Masa-masa Orde Baru telah membentuk satu generasi yang tertutup. Generasi yang serba diatur dan diam. Enggan berpolitik dan akhirnya menggantungkan nasib kepada segelintir elit. Oleh karena itu, kita membutuhkan generasi yang lahir dan tumbuh di era reformasi. Generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, ataupun mengutarakan pendapat. Buktikanlah, wahai anak muda. Anak muda bukanlah barisan pasif, bukan generasi yang hanya diam dan menyimak dengan naif. Indonesia butuh anak muda dikarenakan yang tua sudah sibuk mengurusi cicilan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Menciptakan suatu perubahan tidak boleh ditunda-tunda, wahai saudara-saudara sekalian. Semakin tua urusan, semakin banyak tuntunan berkompromi di sana-sini. Usia muda merupakan saatnya daripada sibuk berpatah hati, tidak balas-balasan. Ketika chat WhatsApp yang tidak kunjung mendapatkan balasan-balasan dari seseorang yang dicintai. Ketika status Instagram aktif namun tidak kunjung direply oleh seseorang. Ingat, masih ada yang senantiasa membutuhkanmu dan menunggumu. Wahai anak muda. Ya, Indonesia. Indonesia butuh anak muda disebabkan anak muda memiliki selera. Anak muda tahu mana yang keren dan disukai oleh anak-anak muda lainnya. Selera anak muda menyatukan masyarakat. Tanpa selera anak muda, karya-karya yang dibuat tidak ada menariknya. Indonesia butuh anak muda karena anak muda adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam berteknologi. Era ini adalah era ketika yang menguasai dunia adalah yang menguasai teknologi. Eranya mereka yang selalu berusaha menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dan juga di media sosial. Yang selalu update di Twitter, yang mencoba filter Instagram, hingga mencoba melakukan bakti sosial dan penggalangan dana melalui platform-platform online. Indonesia butuh anak muda karena hanya anak muda yang bisa menyelamatkan diri dari ancaman berita hoaks. Anak muda sudah terbiasa memilah informasi. Anak muda tidak terburu-buru dalam mengkonfirmasi informasi yang belum jelas. Indonesia butuh anak muda, hanya anak muda yang sadar bahwa beda itu biasa. Menghakimi perbedaan ras, suku, agama adalah ciri-ciri orang yang sudah kadaluarsa. Di era identitas yang semakin cair, berbagai dan beberapa identitas yang sudah mulai cair, itu menandakan indahnya hubungan di dunia. Berbagai riset menyebutkan salah satu ciri generasi muda saat ini adalah komitmen untuk menghargai perbedaan. Mereka cenderung berusaha dan berlomba untuk menjadi yang berbeda dan juga unik. Kreativitas dan ide-ide besar kerap lahir di sini. Indonesia butuh anak muda.
Disebabkan anak muda sangat menyukai hal-hal yang ramai. Anak muda ingin mempunyai teman sebanyak-banyaknya. Anak muda tahu bagaimana cara bergaul yang menghasilkan sesuatu. Anak muda sadar ilmu di dunia ini sangat luas. Mereka sadar mereka tidak bisa menguasai itu sendiri. Mereka perlu anak-anak muda di belahan dunia. Apalagi di era teknologi yang bisa berhubungan dengan siapa saja. Dan yang perlu saudara ingat, yang terakhir, Indonesia butuh anak muda karena zaman akan selalu bergerak dan anak muda adalah rodanya. Diprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada periode tahun 2030 sampai 2040. Itu berarti jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan penduduk usia yang tidak produktif. Wahai saudara sekalian, akankah kita hanya diam saja sebagai generasi muda? Kita saat ini tengah menjemput era di mana anak muda hari ini yang akan memimpin dan dipimpin adalah anak muda sendiri yang tahu Indonesia akan seperti apa Indonesia yang mereka ciptakan untuk dihuni dan sepatutnya diperjuangkan. Anak muda yang sendiri menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Lembaran-lembaran putih di sejarah menanti untuk ditulis kembali oleh peran dan gerakan anak-anak muda selanjutnya. Indonesia butuh anak muda. Memang mau jadi apa Indonesia? Indonesia menjadi apa yang saudara cita-citakan? Indonesia ada di setiap nadi saudara-saudara. Jadi, Indonesia menjadi apa? Tergantung saudara-saudara ingin menjadi apa. Sebagai anak muda Indonesia, saya menemukan setiap langkah saya yang saya lalui bersama Indonesia. Jadi jangan mau menerima definisi Indonesia versi orang lain. Indonesia adalah apa yang ada di hati dan langkah kita, wahai saudara-saudara. Tentukan definisi, pengertian, arti Indonesia sendiri bagai saudara-saudara. Bukan arti versi Jawa lagi, bukan arti versi pemerintah lagi, bukan versi cebong, kadrun maupun kampret lagi. Indonesia menjadi karena langkah kita, wahai saudara-saudara sekalian. Jangan mau dikerdilkan semangat dan cita-kita atas definisi versi orang lain. Tentukan Indonesia versi anak muda Indonesia itu sendiri. Ketika kita menunjuk orang lain, satu jari ke sana, 4 jari ke sini. Sebagai anak muda Indonesia, apa yang kita bisa lakukan sehari-hari? Langkah yang kita lakukan tidak perlu besar, wahai saudara-saudara. Langkah tidak harus raksasa. Langkah kecil sehari-hari yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh tekun, penuh disiplin, dengan ketulusan hati. Maka langkah-langkah kecil itu bisa menjadi besar dan membawa arti dan makna bagi kita sendiri untuk Indonesia. Buatlah setiap langkah kita menjadi bermakna. Buat dampak dan pengaruh untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadi generasi kuat yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa. Kita juga harus peduli terhadap situasi negara. Kita harus mampu menjadi wajah baru Indonesia yang kreatif dan juga inovatif. Semua itu akan bisa tercapai jika anak muda, yaitu kita, hanya memikirkan kepentingan Indonesia. Jika ada masalah, kita harus meresponnya. Kita harus memiliki reaksi dari hal-hal tersebut. Dari semua hal-hal yang telah saya sampaikan,
Semua itu tidak akan bisa tercapai jika kita sebagai anak muda hanya memikirkan kenyamanan jangka pendek dan tidak berani keluar dari zona nyaman untuk mencoba sebuah tantangan untuk memajukan Indonesia. Indonesia kita. Demikianlah pidato saya ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk ibu guru dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga pidato saya ini dapat bermanfaat bagi seluruh generasi muda di Indonesia. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung perasaan saudara-saudara sekalian. Saya tutup pidato ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.